Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Kita sambung pembahasan kita tentang fadilah menunaikan zakat. Di pertemuan kita yang sebelumnya, kita sudah membahas di antara keutamaan orang yang menunaikan zakatnya, yaitu di akhirat Allah akan setarakan dengan derajat para syuhada dan siddiqin, dan juga zakat menyebabkan jaminan Allah untuk masuk ke dalam surga, dan itu diiringi dengan amalan dari rukun-rukun Islam yang lain. Fadilah berikutnya, dengan menunaikan zakat maka telah membersihkan harta dan jiwa. Jadi membayar zakat itu mensucikan harta sekaligus mensucikan jiwa. Dan ini berdasarkan ayat Allah dalam At-Taubah 103. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Kata Allah, ambillah zakat dari harta mereka. Yaitu harta mereka maksudnya harta orang-orang yang telah sampai nisabnya. Maka dengan zakat tutahhiruhum, zakat itu bisa mensucikan atau membersihkan harta. Wa tuzakkihim biha, dan juga bisa mensucikan jiwa mereka. Wa shalli 'alaihim, maka berdoalah untuk ketenteraman jiwa mereka. Inna salataka sakanun lahum, karena doamu wahai Muhammad menjadi penenteram jiwa bagi mereka. Jadi ayat Allah ini menyebutkan orang yang membayar zakat, salah satu fadilahnya adalah disucikannya harta mereka, lalu dibersihkan jiwa mereka. Dalam tafsir disebutkan maksud daripada mensucikan harta, yaitu di saat seseorang telah menunaikan zakat, maka dia telah memisahkan hak orang miskin yang bercampur dari hartanya. Nah, ini perlu suatu kaedah memahami ini, bahwa Allah menitipkan milik orang miskin pada harta kita. Ini yang perlu kita fahami. Jadi gaji kita yang 5 juta itu ada milik orang miskin di dalamnya. Allah menyebutkan dengan tegas, fihi haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta itu ada hak yang telah Allah tentukan, yaitu untuk sa'il yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta. Artinya
Miskin yang meminta, mereka punya hak. Miskin yang tidak meminta, maka diberikan melalui zakat, walaupun mereka tidak memintanya. Jadi Allah ingin mengatakan dalam harta kita itu ada titipan Allah. Jadi bukan punya kita semua. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat ta'amul miskin, ara'aita allazi yukazzibu bid-din fazalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, itu tidak mengajak, salah satu pendusta agama yang tidak mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Jadi enggak ada usaha membiarkan orang miskin dalam penderitaan. Allah menyebutkan kalimat ta'amul miskin, ini sudah pernah kita jelaskan. Sengaja Allah memakai kalimat yang bentuknya dalam grammar atau nahwu bahasa Arab mudhaf wa mudhafun ilaih. Jadi ta'amul miskin maksudnya adalah makanan milik orang miskin. Allah tidak mengatakan makanan itu milikmu, tetapi milik orang miskin. Yang Allah ingin katakan, kembalikan makanan orang miskin yang telah kutitipkan ke dalam hartamu. Jadi logika sederhananya, kita ini yang bergaji, itu dibuat oleh Allah lulus, lalu dikeluarkan gaji, dan di komplek kita tinggal, ada orang-orang miskin, atau di kota kita tinggal, ada orang miskin, yang mungkin dia pun lulusan S1. Sudah 25 kali tes PNS, enggak lulus-lulus. Kita baru sekali tes, lulus. Ada yang belum tes, sudah lulus. Ketika keluar gaji, itu gaji kita itu Allah tahan sebelah sana, Allah buka corong sini. Yang Allah maksud ini punya mereka yang tidak lulus itu, yang sampai sekarang masih miskin, yang tidak tahu kerja di mana. Engkau kaya karena punya mereka aku titipkan kepadamu. Itu ta'amul miskin, itu milik orang miskin. Jadi jangan merasa bangga waktu memberi sedekah. Jangan merasa bangga seakan-akan itu punya kita. Tidak. Allah tidak meminta kita memberi karena punya kita. Allah minta kembalikan. Ku perkaya engkau karena ku miskinkan dia. Ini kaedah yang harus dipahami. Jadi jangan merasa bahwa ketika datang orang miskin sampai kita katakan kalau mau cari kayak saya cari. Ini bahasa orang tidak faham hakikat kekayaan. Nah, di situ bermakna harta kita bercampur dengan harta orang miskin. Bagaimana cara membersihkannya? Keluarkan zakat. Kalau sudah mengeluarkan zakat, maka salah satu yang disebut mensucikan harta, yaitu sudah selesai. Berarti yang hak-hak itu sudah selesai. Maka bersihlah harta kita. Itu maksudnya. Dalam tafsir, semua tafsir pun itu yang dijelaskan. Jadi mungkin selama ini kita terbayang-bayang apa maksud zakat mensucikan harta. Dengan bayar zakat, kita telah memisahkan mana harta kita, mana harta yang Allah titipkan untuk kita, tapi milik orang miskin. Nah, jadi, begitulah harta yang bersih dalam pandangan Allah. Dan kemudian mensucikan jiwa. Dalam tafsir juga disebutkan maksud mensucikan jiwa adalah orang yang menunaikan zakat, Allah bisa mengampunkan dosa-dosa kecilnya dan juga bisa Allah perbaiki kehinaan dari akhlaknya. Jadi kalau ada akhlak buruk, dengan berzakat Allah bisa membuat dia menjadi lebih baik. Dan memang Pak, orang yang membayar zakat itu kan butuh perjuangan hati. Bayangkan zakat dari orang yang punya gaji 20 juta, 25 juta, atau ada toko 3 pintu yang dalam hitungan setahun bisa mencapai 200 juta, 300 juta. Kalau dihitung, lalu kemudian dia mengeluarkan zakatnya sampai mencapai
20 juta contohnya. Itu kan perlu perjuangan, Pak. Kenapa? Dalam pikiran kan orang berfikir simple. 20 juta kita kasih untuk orang setelah kita berusaha. Yang buka usaha ini saya. Yang berjuang dari awal saya. Masa 20 juta begitu saja kita kasih ke orang? Butuh perjuangan. Dan ini akhlak buruk ketika kita mencoba menahan harta. Makanya membersihkan jiwa ketika kita paksakan diri untuk taat kepada Allah. Maksud paksakan diri memang harus dipaksa kadang-kadang ketaatan itu. Itu lama-kelamaan hati kita luluh. Apalagi ketika kita kasih zakat, kita lihat derayan air mata dari orang miskin yang mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Dia dapat 1 juta. Yang belum pernah dia dapatkan dalam sehari begitu. Bagi kita 1 juta itu sebagaikan 10.000. Bagi orang miskin 1 juta itu hari raya. Hari raya keling. Walaupun dia tidak keling. Tapi bagi dia Masya Allah. Lalu kita lihat bagaimana senangnya anak-anaknya. Ketika dapat zakat dari kita, dia mengucapkan berulang-ulang. Seakan-akan menjadi hamba kita. Dia cium tangan bolak-balik. Jadi auto reverse dia cium tangan kita. Kanan, kiri, bolak-balik, bolak-balik. Habis-habis. Kalau ada cemekam dia cium. Begitu hormatnya dia. Ketemu kita di jalan yang dulu tidak senyum, sekarang harus turun dari sepeda untuk memuliakan kita. Bagaimana perasaan seseorang ketika berjumpa dengan hal seperti itu, melunaklah hatinya. Lama-lama jadi orang baik. Orang yang sering berhadapan dengan orang-orang miskin, fakir dan suka memberi, dia lama-lama menjadi orang baik. Dan kebaikan itu tidak bisa dibeli. Datangnya dari Allah dengan cara berbanyak-banyak berhubungan dengan masalah-masalah yang begitu. Maka jemaah maka Allah, itu maksud Allah mengatakan membayar zakat adalah mensucikan harta dan mensucikan jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah dengan derajat yang sahih, kata Rasulullah, "Iza addaita zakata malika faqad azhabta anka syarrah." Kalau engkau telah menunaikan zakatmu atau zakat dari hartamu, engkau telah menghilangkan keburukan dari dirimu. Makanya kadang-kadang harus memaksakan diri untuk berfikir ke situ. Walaupun kita tidak tega, tapi harus paksa. Makanya di minggu yang lalu saya katakan bahawa tidak ada khilaf masalah membayar qadha zakat. Tidak ada khilaf. Yang sudah 10 tahun yang lalu punya nisab tinggi tapi belum bayar-bayar, baru sadar hari ini. Masa-masa mendengarkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un terus-terusan di mik-mik menasah, dilihat pasien COVID di mana-mana, lalu dia mulai sadar. Tapi dia 10 tahun yang lalu nisabnya memang tinggi, tapi belum bayar-bayar. Tetap hitung kemudian kali 10. Hitung berapa kemudian kali 10. Tiba-tiba meledak. Zakatnya mencapai mungkin sekitar 30 juta, 40 juta. Paksakan diri bayar. Walaupun harus dengan mencicil, paksakan diri bayar. Jadi jemaah maka Allah, masuk surga itu tidak free. Masuk surga itu perlu perjuangan. Kecuali kita punya orang dalam. Kalau ada orang dalam, okey. Bapak kenal sama siapa di surga? Ada orang dalam? Kalau ada orang dalam, okeylah. Tidak perlu perjuangan. Masalahnya kita nggak ada orang dalam. Maka berjuanglah. Walaupun harus memaksa-maksakan diri. Ini konsep taat itu memang ikhlas. Bukan bermakna enggak terpaksa. Kadang-kadang kita terpaksa, tapi ikhlas. Maka paksa untuk ikhlas. Lama-lama ikhlas akan mengajarkan tentang keikhlasan. Jawab mereka Allah. Berikutnya. Kalau seandainya kita enggan menunaikannya, maka apa kata Rasulullah yang berhubungan dengan mensucikan harta? Hadis riwayat Al-Bazzar dan Baihaqi. Rasulullah mengatakan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma khalatat as-sadaqah
Atau qala az-zakah malan illa afsadathu. Kalau hartamu bercampur dengan yang selayaknya engkau sedekahkan atau yang selayaknya engkau zakatkan, tapi engkau tidak mau mengeluarkannya, maka afsadathu. Tunggulah, harta milik orang miskin yang engkau tidak keluarkan itu akan menghancurkan seluruh hartamu. Enggan mengeluarkan zakat berarti masih ada punya orang miskin di dalam. Apa janji Nabi? Afsadathu. Pasti hancur hartamu. Hancur hartamu. Jadi macam-macam Allah buat. Yang dulu kita berbangga-bangga dengan Masya Allah banyak sekali bisnis di mana, tapi enggak bayar zakat, maka Allah hancurkan satu-satu bisnisnya. Allah hancurkan. Nanti ide macam-macam muncul, buka cabang, ternyata yang di Langsa tertutup, yang di Kutacane tutup, enggak ada orang, ya, satu-satu, tapi kita harus bayar listrik, bayar sana, yang di sini habis untuk sana. Akibatnya semuanya lenyap. Akibat apa? Lupa membayar zakat. Makanya orang yang menunaikan zakat, Allah pelihara hartanya. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau mensyukuri nikmat yang kuberi, janji Allah. Allah pakai dua huruf taukid, lam dan nun bertasydid. La azidanna, kata Allah. Kalau engkau mensyukuri nikmatku, ku tambahi, kata Allah. Nah, tambah itu maksudnya dalam tanda kutip bukan bertambah nominal, bukan bertambah uangnya, tapi bertambah-tambah keberkahannya. Yang dermawan keluar uang banyak, tapi terus-terusan Allah beri. Walaupun nominal tidak bertambah, tapi keberkahan Allah tambah, Allah tambah.